Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini, dan sholawat beriring salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Aldi Yusrikah Wiranda dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, teman-teman peserta lomba harapan anak bangsa. Adapun tema yang saya angkat kali ini adalah narkoba membunuh masa depan. Islam membawa harapan. Alhamdulillah, saat ini saya menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba Sumatera Utara 2025. Ada banyak sekali yang saya dapatkan ilmu dari pelatihan duta tersebut. Narkoba adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan mengakibatkan kecanduan. Narkoba tidak hanya berbentuk obat-obatan, ganja, sabu. Oh, tidak. Tetapi ada juga namanya narkolema. Narkoba lewat mata. Ya, teman-teman sekalian, Dewan Juri boleh lihat di Google, boleh cari apa itu narkolema. Itu ada penelitiannya. Jadi, kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena narkoba ini ada sangat banyak bentuknya, dan banyak juga akibat-akibat dari narkoba-narkoba yang ada. Contohnya, mengakibatkan siswa ataupun anak-anak menjadi berbohong, mencuri. Mengapa mencuri? Karena mereka mencuri sesuatu untuk mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba. Ada juga mengakibatkan meninggal dunia. Jadi, teman-teman sekalian peserta lomba harapan Indonesia, di sini saya mendapatkan data bahwasanya ada 3,33 juta kasus narkoba yang ada di Indonesia. Dan dominan umur yang ada di kasus itu adalah 15 sampai 35 tahun. 15 tahun saja sudah terkena dampak dan menjadi korban dalam kasus narkoba. Tetapi teman-teman dan Dewan Juri sekalian, yang harus kita ketahui, seperti yang saya bilang tadi, narkoba tidak hanya berbentuk fisik, tetapi ada narkolema, narkoba lewat mata. Orang tua yang sedang mengasuh anaknya, saat anaknya menangis langsung diberikan HP. HP merupakan salah satu narkolema, narkoba lewat mata. Dan lebih mirisnya lagi, anak balita, anak-anak yang di bawah 4 tahun diberikan HP tanpa pengawasan, dan orang tua tanpa mencari tahu apa yang dilihat anaknya. Saya ambil contoh, yaitu adalah kartun Anomali. Ya, seperti yang kita ketahui, Anomali itu bentuknya seperti ada namanya tungtung sahur, ada hiu yang ada kakinya, ada cangkir kopi yang ada kakinya. Ya, seperti kita melihat itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Dan hal itu dapat merusak pikiran anak-anak, apalagi mereka masih umur 4 tahun. Dan boleh kita cari tahu, kita searching di sosial media, di Google, arti dari apa yang mereka sebutkan. Jadi anomali ini ada mengucapkan kata-kata yang kita tidak ketahui artinya. Mereka menggunakan bahasa Prancis, sehingga kita tidak mengetahui artinya apa. Tetapi saya pernah mencari tahu di Google, saya translate. Dan sangat sayang melihatnya arti dari itu. Artinya itu sangat
jauh dari kata ajaran Islam, artinya itu menghina Tuhan. Boleh teman-teman cari tahu jika penasaran. Gunakanlah HP dengan bijak. Kembali lagi ke pembahasan saya, bahwasanya narkolema ini sudah diberikan kepada anak-anak yang masih kecil. Yang masih kecil saja sudah terkena narkoba lewat mata. 4 tahun ke bawah sudah mengenal. Apalagi yang usianya belasan tahun. Seperti di data tadi yang saya sebutkan, 15 sampai 35 tahun sudah termasuk dalam 33 kasus narkoba yang ada di Indonesia. 15 tahun sudah terkena kasus narkoba sebagai korban dan pengguna. Apalagi ke depannya. Apalagi setelah umur 2 tahun, 20-an tahun, 30-an tahun. Pengedar bahkan lebih parah dari itu. Makanya sesuai dengan tema ini, narkoba membunuh masa depan. Dengan itu, Islam membawa harapan. Kulul musyrikin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim nomor 2003. Kepada teman-teman sekalian yang sebagai peserta dan juga remaja penerus Indonesia Emas tahun 45. Mari sama-sama kita jauhi narkoba. Jangan sesekali kita sentuh narkoba itu. Bertaubatlah jika kalian sudah mengenal ataupun menggunakan narkoba. Karena bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang bertaubat untuk kembali ke jalan yang baik dan benar. Haramkanlah sesuatu yang memang buruk dan halalkanlah yang memang baik untuk kita semua. Mari sama-sama kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah, kita rajin beribadah. Jangan pernah lupakan kepada yang Maha Penguasa, Pengasih dan Penyayang. Seperti kutipan dari surah Al-A'raf ayat 157, dan halalkanlah yang bagimu baik dan haramkanlah yang bagimu buruk. Nah, teman-teman dewan juri dan yang sedang melihat, kita ini semua masih bisa bertaubat. Marilah kita tingkatkan keimanan kita. Tidak ada diajarkan bahwasanya narkoba itu baik untuk kita semua. Dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah melihat pidato saya pada saat kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.